Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Bare Knuckle Brawl yang pastinya akan disukai oleh kalian semua. Film ini bercerita tentang seorang ketua gangster brutal yang membalas dendam atas kematian adiknya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita gaskan ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua orang remaja yang tengah bertarung karate. Rupanya kedua remaja itu merupakan adik kakak. Yang memakai baju hitam adalah si kakak bernama Steve dan yang memakai baju putih adalah adik Steve bernama Joy. Dalam pertarungan itu terlihat dengan mudah Steve dapat mengalahkan adiknya yaitu Joy. Akan tetapi karena Steve bersikap songong, ayah Steve pun memberi pelajaran kepadanya. Si ayah mengatakan kalau hidup itu tidak perlu berjalan seperti apa yang Steve inginkan. Untuk itu, Steve harus menggali lagi kemampuan lebih dalam. Jangan pernah bersifat sombong karena di luar sana masih banyak yang lebih hebat daripada Steve. Adegan berpindah ke 20 tahun kemudian yang dimana ini terlihat Steve dan Joy, adiknya yang sudah dewasa. Steve berambut gondrong dan sedangkan Joy berambut rapi. Diceritakan kalau sekarang mereka telah mempunyai keluarga masing-masing dan terlihat si ayah yang sudah semakin tua. Si ayah sengaja mengajak Steve dan Joy untuk makan siang bersama sebab sudah lama mereka tidak berkumpul. Setelah makan siang, Steve bermain dengan keponakannya atau anak Joy, sedangkan Joy sendiri mengobrol dengan si ayah. Terungkap fakta kalau sekarang Joy telah menjadi seorang police. Kemudian Joy menjelaskan kepada si ayah untuk dirinya ditugaskan oleh ketua polisi untuk melakukan misi penyamaran demi membasmi sindikat pertarungan ilegal di bawah tanah. Lalu Joy juga menjelaskan kalau ia akan menyamar menjadi seorang petarung untuk mencari tahu dalang dari sindikat tersebut. Mendengar hal itu, si ayah pun merasa keberatan dan menyarankan Joy untuk menolak saja misi tersebut. Mengingat sekarang Joy sudah mempunyai istri serta beberapa anak, si ayah tidak ingin jika sampai terjadi sesuatu kepada Joy. Akan tetapi Joy menjawab kalau ia tidak bisa menolak misi tersebut karena sebelumnya Joy sudah menyetujui tawaran dari si ketua polisi. Jika sampai Joy mengcancel misinya, dipastikan ia akan dipecat dari kepolisian karena dianggap tidak mematuhi perintah atasan. Alhasil si ayah pun hanya bisa terdiam dan meminta Joy agar selalu berhati-hati. Di hari berikutnya, Joy menemui ketua polisi yang merupakan atasannya. Di sini, si atasan menjelaskan kalau Joy harus berpura-pura menjadi seorang penjudi yang sedang terlilit hutang. Untuk melunasi semua hutangnya, Joy terpaksa mengikuti pertarungan ilegal tersebut. Si atasan tidak mau tahu. Yang pasti, Joy harus dapat membuat panitia bebas itu percaya dan mau menjadikan Joy sebagai petarungnya. Thank you. Singkat cerita, akhirnya Joy dibawa masuk ke dunia pertarungan ilegal oleh seseorang bernama Arnie. Dengan cepat, Arnie membawa Joy menemui seorang bos bernama Vincent yang kala itu sedang bersama tangan kanannya. Arnie langsung saja mendaftarkan Joy kepada Vincent untuk menjadi seorang petarung ilegal di bawah tanah. Arnie sedikit menjelaskan kepada Vincent kalau ia akan menemukan Joy di meja judi. Joy mempunyai hutang banyak kepada bandar sehingga kini ia sangat membutuhkan uang. Oleh sebab itu, Joy ingin mendaftarkan menjadi petarung ilegal di sini. Mendengar hal itu, Vincent pun akhirnya setuju untuk merekrut Joy. Namun untuk membuktikan kehebatannya, Joy wajib memenangkan di pertarungan nanti malam. Apabila Joy kalah, maka ia harus membayar kerugian sebanyak 2 kali lipat. Joy pun tidak mempermasalahkan hal tersebut dan mulai dari sinilah Joy resmi menjadi petarung Vincent. Appreciate it. You got it. Thanks, Vinny. Johnny boy, attaboy. Did you see that? Malam harinya Joy dipertarungkan dengan petarung lain dan inilah aksinya. Tak butuh waktu lama, Joy dapat mengalahkan musuhnya dengan sangatlah mudah. Setelah pertandingan selesai, ada seorang petarung kepala pelotos yang mengatakan kepada Joy kalau ia harus berhati-hati karena tangan kanan Vincent sudah mencurigainya. Mendengar hal itu, Joy nampak tak peduli dengan perkataan pria tersebut, apalagi Joy sama sekali tidak mengenalnya.
Saat sudah keluar dari arena, Joy merasa kalau dari tadi ada seseorang yang terus mengikutinya. Ternyata itu orang adalah kakak kandungnya sendiri, yaitu Steve. Di sini Steve meminta Joy untuk keluar dari misi ini karena jika sampai penyamarannya terbongkar maka dipastikan Joy akan langsung dihabisi. Namun Joy menjawab kalau Steve tidak usah khawatir dengannya karena ia pasti bisa menyelesaikan misinya. Apalagi Joy telah menguasai banyak ilmu karate sehingga dipastikan ia akan dapat menjaga diri. Malam berikutnya Joy menemui Vincent karena ia akan kembali di pertarungan. Namun kali ini Vincent meminta Joy untuk mengalah di ronde kedua. Joy sempat menolak. Sempat ia sangat ingin memenangkan pertarungan berikutnya. Akan tetapi Vincent tetap meminta Joy untuk mengalah jika Joy benar-benar menginginkan uang. Kemudian terjadilah pertarungan antar Joy dengan lawannya. Di awal pertarungan Joy terus saja mendominasi, namun karena ia harus kalah di ronde kedua, akhirnya Joy memberikan dirinya dihajar habis-habisan olehnya. Di waktu yang sama, tangan kanan Vincent memberitahu Vincent kalau Joy adalah polisi yang menyamar. Hal itu ia ketahui karena si tangan kanan sudah mempunyai mata-mata dalam kepolisian. Si tangan kanan juga mengatakan kalau Arnie, yaitu orang yang kemarin membawa Joy, pernah ditangkap polisi dan anehnya langsung dibebaskan. Artinya Arnie sengaja dibebaskan oleh polisi hanya untuk membawa Joy ikut bergabung ke sini. Setelah Joy babak belur dan kalah di ronde kedua, Vincent dan tangan kanannya membawa Joy pergi dengan alasan akan diobati. Namun, bukannya dibawa ke puskesmas, mereka malah membawa Joy ke pinggir danau. Di sini, Vincent dan tangan kanannya tanpa ragu langsung menghabisi Joy dengan menembaknya. Keesokan paginya, si ayah yang sedang bersantai tiba-tiba kedatangan dua polisi yang merupakan atasan Joy. Si atasan memberikan kabar duka tentang Joy yang kini ditemukan tewas saat menjalankan misi. Mendengar hal itu, tentu si ayah menjadi syok dan tidak percaya anak bungsunya kini telah meninggal dunia. Tanpa lama datang Steve dan juga akhirnya tahu kalau adiknya sudah tewas dalam misi. Steve dan si ayah tak dapat menahan kesedihannya karena mereka sangat menyayangi Joy. Setelah Joy dikebumikan secara hormat, si ayah kembali dihampiri oleh atasan Joy yang meminta maaf sebesar-besarnya. Si atasan berjanji akan segera menguak kasus ini lalu menghukum para semua orang seberat-beratnya. Malam harinya Vincent dan tangan kanannya menemui Arnie karena Arnie hampir saja berhasil menjebak mereka dengan membawa Joy ikut bertarung. Tanpa basa-basi mereka langsung menembak Arnie. I mean, I told him nothing. Don't do this. Di sisi lain, Steve yang tidak terima atas kematian adiknya mengatakan kepada si ayah kalau dirinya akan membalas dendam. Awalnya si ayah melarang karena ini semua sudah menjadi takdir dari Tuhan. Namun di satu sisi si ayah juga merasakan sakit yang mendalam akibat kematian Joy yang mengenaskan. Pada akhirnya si ayah mempersilahkan Steve untuk membrutal. Keesokan harinya Steve mendatangi sebuah bar biasanya digunakan oleh Vincent dan CS untuk nongkrong. Kebetulan sekali bar itu juga sedang mendatangkan satu kelompok geng motor yang suka berbuat onar. Saat Steve masuk, ia pun segera menghajar para geng motor tersebut di depan mata Vincent. Setelah melihat kehebatan Steve, Vincent langsung menghampirinya dengan mengajak Steve untuk bergabung menjadi salah satu petarungnya. Steve berpura-pura menolak dengan alasan pasti bayaran di sana sangat kecil. Namun Vincent mengatakan kalau ia akan mengatasi Steve dengan bayaran yang mahal. Pada akhirnya Steve pun setuju untuk ikut bergabung dan ia mengubah nama aslinya menjadi Sang. Singkat cerita, Steve mendatangi Vincent di arena bawah tanah. Sesuai janji Vincent yang merasa Steve ini spesial langsung membawa Steve bertemu dengan bos besarnya. Ini dia bos besarnya atau otak daripada sindikat pertarungan ilegal yang bernama Santo.
Santo yang sudah mendengar kehebatan Steve dari Vincent langsung menyuruh Vincent agar menduelkan Steve, sedangkan Santo sendiri akan memasang taruhan 10.000 untuk kemenangan Steve. Kemudian pertarungan itu pun dimulai. Pada akhirnya Steve berhasil memenangkan laga tersebut dan setelah itu laga dilanjutkan dengan para petarung lain. Kemudian Steve kembali bertarung dan di sini ia pun mampu menumbangkan kembali lawannya. Setelah pertandingan tiba-tiba Steve dihampiri pria berkepala pelotos yang sebelumnya pernah memperingati Joy. Rupanya orang ini bernama Raymond. Di sini Raymond mengatakan kalau ia tahu siapa Steve sebenarnya. Steve dulunya adalah seorang mantan geng motor yang sangat kejam dan sekarang pasti ingin membalas dendam atas kematian Joy adiknya. Ternyata Raymond juga bertanding di tempat ini untuk tujuan yang sama, yaitu balas dendam. Disinilah Steve dan Raymond mulai berteman secara berencana bekerja sama. Keesokan harinya setelah Steve yang sedang melatih fisiknya. Namun tak lama dari itu Raymond menghampiri Steve sambil bertanya apakah Steve mempunyai pacar. Setelah menjawab kalau dirinya sempat menikah lalu mempunyai anak, namun sekarang ia sudah bercerai dengan istrinya. Mendengar hal itu Raymond mengajak Steve untuk double date dan ia akan mengenalkan teman wanitanya kepada Steve. Hari itu juga mereka pun berkencan bersama. Singkat cerita Steve akhirnya berpacaran dengan temannya Raymond yang bernama Alicia. Inilah orangnya. Setelah ditusbol hubungannya mereka pun semakin dekat. Steve dan Raymond mulai kembali menjalankan aktivitas mereka yaitu baku hantam. Pertandingan dimulai dengan memperlihatkan dua petarung yang sangat berambisi memenangkan pertandingan. Kemudian memperlihatkan Steve yang mengajar lawannya tanpa ampun. Sekarang giliran Raymond yang juga dapat mengalahkan lawan duelnya. Adegan berpindah kepada para polisi yang kembali menemukan korban akibat pertarungan ilegal bawah tanah. Si ketua polisi yang sudah sangat geram ingin segera bergerak untuk memberantas sindikat pertarungan ilegal yang sudah banyak memakan korban. Kembali pada ketua polisi yang mendapat kabar kalau ada seseorang yang mau menjadi saksi atas kematian Joy. Ternyata orang itu adalah Arnie. Rupanya saat ditembak dulu oleh Vincent, Arnie tidak tewas karena ia keburu diselamatkan oleh seorang warga. Merasa sudah mempunyai saksi mata untuk persidangan nanti, dengan cepat si ketua polisi bersama anak buahnya menangkap Vincent dengan tangan kanannya. Mereka berdualah yang telah menghabisi Joy serta menyerang Arnie. Kabar itu juga terdengar oleh Santo dan seketika membuat Santo panik. Tangan kanan Santo yang bernama Udin mencurigai Steve adalah mata-mata yang selama ini mengawasi mereka. Namun Santo tidak langsung percaya dan ia pun memberikan Udin agar mencari tahu siapa Steve sebenarnya. Adegan berpindah ke Steve yang saat ini mengunjungi ayahnya. Ternyata di dalam rumah itu sudah ada ketua polisi yang baru saja mengabarkan kalau pelaku pembunuhan Joy kini sudah ditangkap. Di sisi lain, ayah meminta kepada Steve untuk menyudahi penyamarannya karena pelaku pembunuhan anaknya sudah ditangkap dan akan dihukum mati. Namun Steve menolak karena ia tahu dalang dari pertarungan itu adalah Santo. Rupanya Steve ingin memberantas sindikat itu sampai ke akar-akarnya. Kemudian si ketua polisi mengajak Steve ngobrol empat mata. Di sini kepolisian mengatakan kalau Steve lebih baik berhenti sekarang dan ia berjanji dalam beberapa hari ke depan polisi akan menangkap Santo serta kelompokannya. Mengingat saat ini kepolisian sudah mengamankan saksi kunci yaitu Arnie. Mendengar itu, Steve akhirnya mau berhenti asalkan kepolisian tidak menangkap satu temannya yaitu Raymond. Si kepala polisi pun setuju asalkan Steve benar-benar berhenti bertarung mulai saat ini. Ternyata percakapan mereka dilihat oleh Udin di tangan kanan
Santo yang dari tadi sudah mengawasi Steve. Udin segera melapor kepada Santo kalau Steve memang benar-benar seorang mata-mata. Udin juga memberitahu kalau saksi kunci yang selama ini membocorkan info kepada polisi adalah Arnie yang ternyata masih hidup. Untuk itu Santo menugaskan Udin agar segera menghabisi Arnie sebelum Arnie masuk ke persidangan dan bersaksi atas kejahatan mereka. Adegan beralih ke Arnie yang saat ini dijaga polisi di sebuah rumah. Karena kita tahu Arnie adalah saksi kunci dari para sindikat pertarungan, namun karena keluarganya terus saja menghubungi Arnie, ia pun akhirnya berencana untuk menemui keluarganya sebentar. Saat Arnie berhasil keluar dari rumah itu, langsung diperlihatkan dengan Udin yang telah berhasil menghabisi Arnie. Setelah Arnie tewas, ketua polisi kembali mendatangi Steve. Sekarang si ketua polisi malah menyuruh Steve untuk ikut kembali bertarung agar Steve bisa menjadi saksi kunci untuk menangkap kelompok Santo. Mengingat Steve adalah satu-satunya harapan mereka setelah kematian Arnie. Thanks, Harris. Keesokan harinya saat Steve sedang mengecek motornya, tiba-tiba ia dihantam oleh Udin sampai tak sadarkan diri. Saat terdengar Steve sudah ada di markas Santo dalam keadaan tidak berdaya sambil disiksa. Di sini Steve dikagetkan dengan Vincent dan ternyata sudah bebas karena Arnie tidak bisa menjadi saksi atas kejahatannya. Kemudian Santo mengatakan kalau ia tidak akan langsung menghabisi Steve karena nanti malam Steve harus ikut berlaga di pertarungan istimewa, yaitu pertarungan sampai mati. Mendengar hal tersebut, Steve menjawab kalau ia tidak akan sudi bertarung untuk Santo. Doing shit, so just fucking kill me. Namun, ternyata Santo juga menangkap Alicia beserta ayah Steve. Jika Steve menolak, maka dipastikan Alicia dan si ayah akan dihabisi. Alhasil, Steve pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyetujui permintaan Santo. I'll fucking kill you all, you motherfucker. Next fight. Give him the rules, Vinny. Selang beberapa saat Steve akan bertanding melawan petarung terbaik dari Spanyol. Walaupun dalam keadaan sudah babak belur, Steve mampu mengalahkan lawannya. Lalu Steve diperintahkan untuk menghabisi lawannya, namun Steve menolak melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, Steve kembali disiksa oleh sekelompok Santo. Bahkan di sini mereka juga mensiksa Alicia dan ayah Steve. Mereka mengatakan jika di pertandingan berikutnya Steve tidak mau menghabisi musuh, maka dipastikan Alicia dan si ayah akan kembali disiksa. Kemudian di pertandingan kedua ini ternyata mereka akan mempertandingkan antara Steve dengan sahabatnya sendiri, yaitu Raymond. Namun mereka berdua yang sama-sama tidak ingin melukai satu sama lain malah bertarung seperti anak kecil. Muak dengan apa yang dilakukan Steve dan Raymond, pada akhirnya Santo menghentikan pertandingan tersebut. Kemudian Santo akan mempertandingkan Steve dengan pertarungan terbaik sepanjang masa bernama Krill. Diketahui Krill ini pernah membunuh lawan-lawannya sebanyak 75 orang. Terlihat tubuh Krill yang jauh lebih besar daripada tubuh Steve. Menyadari Steve tidak akan mampu melawan Krill, mereka pun membawa Alicia dan si ayah untuk melihat langsung sebagaimana Steve akan dihabisi oleh Krill. Benar saja, dalam pertandingan itu pukulan dan tendangan Steve tidak sama sekali menyakiti tubuh Krill. Namun Krill sendiri tak dapat dengan mudah mengajar Steve sehingga akhirnya berhasil membuat Steve sekarut. Di saat itu Steve tiba-tiba teringat dengan pesan ayahnya dulu. Si ayah pernah mengatakan agar Steve menggali lagi kemampuannya serta mengendalikan sikap sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kemudian Steve bangkit dan menantang kembali Krill. Di sini Steve merubah serangannya dengan menyerang Krill ke arah kakinya sehingga akhirnya Steve mampu menumbakan Krill.
Melihat hal tersebut, Santo segera menyuruh Udin tangan kanannya untuk menembak Steve sebelum Steve menghabisi Krill. Sebelum itu terjadi, tiba-tiba para polisi mengepung tempat tersebut untuk menangkap para sindikat di sana. Karena dengan adanya Krill, para polisi sudah mempunyai banyak bukti, mengingat Krill sudah menghabisi 75 orang atas perintah kelompok Santo. Raymond yang tidak mau tinggal diam, ia pun mencoba membantu dengan melumpuhkan beberapa anak buah Santo. Di suatu kesempatan, Steve yang masih menyiapkan dendam kepada Vincent atas kematian adiknya dulu, langsung menghabisi Vincent dengan menggunakan cara yang brutal. Dirasa semuanya telah selesai, Steve segera mendatangi si ayah beserta Alicia, pacarnya. Steve langsung memeluk Alicia dan ia berjanji akan segera menikahinya. Terlihat si ayah yang juga sangat bangga kepada Steve karena telah membalaskan dendam atas kematian Joy, anak bungsunya. Tamat, terima kasih telah menonton dan semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa di subscribe dan lanjut ke film berikutnya.